ada satu senapan angin merek PCP Bocap FX Airgun yang kemarin belum sempat ke review. Senapan angin ini rilisan terbaru di tahun 2025 dengan tampilan yang cukup garang, cuman karena dari bentukannya dia mulai dari chambernya ya agak tebel, terus untuk serombong larasnya juga lebih besar dan sebagainya. Untuk bobotnya agak berat, tapi dari segi tampilan, kekuatan, kokohnya bagus banget untuk senapan angin ini. Oke, perkenalkan ini ada senapan angin PCP yang Bocap FX Airgun 500 cc, serinya yang GSX. Seri GSX ini sebenarnya ready kemarin itu nggak banyak, cuman 6 kalau nggak 7 pucuk ya. Hari ini tinggal 1 unit ini aja. Belum sempat saya review lengkap di YouTube, sudah sold out karena banyak yang sudah pesen lewat WA. Nah, insya Allah ready kembali, cuman jumlahnya berapa dan kapannya belum bisa memastikan nih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan spesifikasi detail dari senapan angin ini, simak aja video sampai akhir. Oke, sudah siap? Coba langsung saja dibahas mengenai spek lengkap dari senapan angin PCP yang Bocap FX Airgun 500 cc serinya GSX terbaru di tahun 2025. Oke, langsung saja dimulai. Seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya. Untuk harga satu unit senapan angin ini tanpa kelengkapan ya, hanya senapan angin saja, harganya Rp2.700.000. Untuk harga ini belum termasuk juga dengan ongkos kirim. Bagi teman-teman yang pengen order, pengen pesen, silahkan. Stoknya masih ada, 1 unit ini aja. Nanti kalau kehabisan harus nunggu dulu ya. Kapan ready-nya nanti akan saya informasikan langsung lewat WA ataupun di channel YouTube-nya Pengasana Official. Soal harga sudah, lanjut. Kemudian di bagian larasnya. Nah, larasnya ini dari bahan baja standar pabrikan ya, panjangnya 60 cm dengan model larasnya serombong. Dilapis luar seperti ini, lapisan luar sudah menggunakan serombong holo ya. Lingkar diameternya lebih besar, sekitar 22 mili. 22 mili untuk apa namanya? Serombongnya. Kalau rata-rata kan FX Airgun yang dulu pernah saya review, ada yang pakai OD-nya 19, ada juga yang pakai OD-nya 20 mili. Ini 22 ya, agak besar lingkar diameternya. Kalau larasnya bagian dalam menggunakan OD yang 13 mili standar. Kalibernya 4,5 mili ya, terus untuk ulirnya pakai 12 ulir. Akurasi maksimal sampai 85 meter, standar seperti biasanya. Mimis yang cocok bisa pilih opsi yang teman-teman kehendaki ya. Opsinya kemarin saya pernah coba senapan angin ini akurasi bagus pakai Super Doom atau Barakuda Match. Ya, kalau lokalnya Jawara GR8 terakhir saya pakai oke, cuman untuk lebih rapetnya, lebih enak mengontrol akurasinya bisa pakai yang Super Doom atau Barakuda. Kalau pengen coba yang lain bisa, selama kalibernya 4,5 mili dan bukan mimis model slug, cocok. Lanjut kemudian di bagian tabung. Nah, tabungnya ini Bocap 500 cc ya, dual Taiwan. Ya, ini kalau diukur menggunakan jangka sorong, diameter lingkarnya ini sekitar 60 mili. Tekanan angin kapasitasnya 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Itu sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, settingan powernya yang paling kenceng sama standarnya bisa digunakan untuk menembak sekitar 30 sampai 40 kali shoot. Kalau pengen jumlah lebih banyak lagi, tinggal diubah aja settingan powernya. Oke ya. Terus lanjut manometer. Nah, manometernya posisi ada di sebelah sekat tabung kiri. Ya, kalau pengen cek tekanannya ada di sini. Oke. Terus untuk di baliknya, di sebelahnya, ini ada pengisian angin. Nah, pengisian anginnya sama, rata-rata sudah menggunakan mini coupler ya, standar. Ini yang setengah TSM. Pompanya bisa, saya rekomendasikan kalau lebih enak, lebih enteng, itu pakai yang pompa 4 stick manual, atau lebih yang praktis lagi, nggak capek, pakai electric portable. Di kami ada semuanya. Oke, selama selangnya ukuran mini coupler setengah TSM bisa. Lanjut. Chamber. Nah, tadi di awal video sudah saya singgung ya, untuk chambernya. Senapan angin FX Airgun yang seri GSX ini lebih tebal, sedikit lebih tebal dibandingkan dengan yang seri-seri yang lain. Seri WLKV2, seri SS, seri yang dulu-dulu. Itu untuk FX Airgun ini GSX lebih tebal, tapi bobotnya memang agak berat dikit lah dibanding dengan yang
standar sebelum-sebelumnya. Chambernya ya monoled rangkaian jadi satu, semua warnanya hitam, tidak ada warna yang lain. Pengerjaannya CNC luar dalam, ya. Ini tanpa sebelah kiri, ini tanpa sebelah kanan. Oke. Ruang ledaknya standar, pakai yang 14 sampai 15 cc, ya. Kombinasi dengan per hammer yang standar big game. Senapan angin tipe ini bagus untuk buruan-buruan besar, sekelas babi, biawak, dan sebagainya. Oke ya. Terus lanjut, untuk relnya atas dia menggunakan ukuran 11 mili. Bawaannya ya yang seri GSX ini, relnya bagian atas pakai 11 mili. Dan tidak ada adapter rel tambahannya. Kalau teman-teman pengen pasang sendiri, boleh. Tapi harus dibuat rumahannya, harus dibor dulu. Oke. Lanjut, kemudian di pengisian mimis. Nah, kalau soal pengisian mimisnya seperti biasa, senapan angin rata-rata untuk yang kelas PCP Bocap ya, itu sudah pakai single shot dan magazine. Nah, single shotnya terpasang seperti ini, magazine bawahnya pakai 14 round. Nanti bebas teman-teman mau memfungsikannya pakai single shot atau pakai magazine, bisa. Mungkin kalau teman-teman pemula masih bingung bagaimana cara pasang magazine atau mungkin bagaimana cara menggunakan magazine yang baik dan benar, bisa kami bantu Pak via WA. Lanjut, bagian pelatuk dulu. Nah, pelatuknya ini menggunakan model trigger atau pelatuk match ya. Pengerjaannya pakai CNC, bahannya dari bahan dural ya, seperti ini. Sudah ada safety atau pengaman picunya yang bisa teman-teman fungsikan. Nanti kalau pengen mengunci, tekannya dorong ke kanan. Ya, ini ngunci. Kalau pengen normal kembali, putar tekan ke kiri. Oke. Terlanjut, kemudian di set lever kokangnya, terus settingan power belakang dan cancel kokang. Cancel kokangnya ini bisa dirubah posisinya di kiri atau di kanan. Ini kalau standar bawahnya posisinya semua di kiri ya. Terus untuk settingan powernya bagian belakang ini bisa dikendorin, bisa dikencangkan sesuai kebutuhan juga. Ya, mau diputar. Ini semakin diputar ke kiri semakin kendor, power semakin melemah. Begitu juga sebaliknya. Sebelah kanan, ya, ini untuk set levernya seperti ini. Oke. Nah, keren nggak? Bentuknya agak unik ya set levernya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Cukup kokoh. Ini satu tarikan ya. Jadi grendelnya itu pakai satu tarikan, tapi settingan powernya bisa pakai drat. Oke. Terus lanjut kemudian di bagian popor. Nah, untuk popornya sama. Dari yang dulu pernah rilis sampai saat ini, popornya rata-rata dari kayu mahoni pilihan. Ini karena kemarin ada yang bertanya, Mas rata-rata kenapa sih popor senapan angin itu dibuatnya dari kayu ya, yang dari kayu ini, dari kayu-kayu mahoni? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kayu mahoni itu kan banyak sekali dijumpai di Pulau Jawa ya, terutama di wilayah Jawa Timur. Itu ada banyak sekali. Terus dari segi pembuatan atau pembentukan itu lebih mudah. Karena memang mungkin teksturnya ya, saya juga kurang paham kenapa pakai kayu-kayu yang jenis mahoni ini. Mungkin pakai kayu yang lain bisa, tapi yang sering saya jumpai di beberapa produk yang pernah kami jualkan, popornya ini semua dari kayu mahoni pilihan. Ya, mungkin karena dari segi kekuatannya bagus, ya, dari bobotnya juga nggak terlalu berat, mudah diaplikasikan ke segala bentuk, itu mudah. Oke ya. Terus seratnya juga bagus, ya. Ini serat alami, cuman dipernis aja kayak kalau nggak salah ini ya. Nah, seperti ini. Terus sudah ada grafirnya, popornya. Ini FX Airgun, ciri khasnya sudah ada seperti ini. Sebenarnya kalau yang grafir ini, yang popor kayu ya hampir semuanya ya. Yang FX Royal, Destate, FX Airgun itu semuanya ada. Ya, tinggal penempatannya aja yang berbeda. Terus soal popor sudah ya. Lanjut kemudian di panjang keseluruhan dan bobotnya. Nah, ini kalau untuk panjang keseluruhannya sama, sekitar 103 sampai 105 cm. Cuman kalau dari segi bobot, ini ada selisih nih. Bobotnya itu sebenarnya belum masuk 4 kilo, 3, berapa. Kalau yang dulu, yang FX Airgun standar, bukan yang GSX ya, yang seri WKV2 itu bobotnya cuma 3,3 sampai 3,4 kilo. Tapi kalau yang ini sudah masuk di angka 3,6, hampir masuk 3,7 kilo. Hampir, ya. Mungkin karena dari segi konstruksi chambernya agak tebal, ya mungkin ya. Atau mungkin konstruksi bagian dalamnya ada yang berbeda.
atau mungkin dari popornya, akhirnya bisa menambah dari berat bobotnya. Tapi dari segi kemampuannya benar-benar bagus, oke, mantap. Ya, itu. Jadi untuk senapan angin, panjang, keseluruhan, dan bobot sudah. Tambahnya kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya senapan angin ini memiliki dari kemampuan umumnya, soal akurasi dan power kurang lebih hampir sama. Cuman perbedaannya dari segi bobot dan kekokohan dari unitnya lebih up yang ini. Karena dari bentukan chambernya, konstruksi bagian dalamnya, serombongnya ini ada sedikit perbedaan. Ya, soal kemampuannya sama. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Ya, kalau untuk standby, untuk nyanggong itu sebenarnya oke. Tapi kalau untuk berpindah-pindah lokasi, saran saya mungkin bisa dipertimbangkan dulu. Ya, karena dari segi bobotnya juga agak berat. Terus harga cukup terjangkau, bergaransi resmi langsung dari pabriknya, mudah digunakan juga bagi teman-teman yang pemula pengen belajar senapan angin PCP Bocap yang popor kayu, harganya terjangkau, bagus ya, bisa pilih yang ini. Oke. Terus apa lagi ya? Semua sudah. Oh ya, satu lagi tambahannya. Senapan angin ini tidak bisa dirubah setelan bawaan pabrikan ya. Maksudnya harus diganti laras, diganti tabung, itu nggak bisa karena satu ukuran ya. Kalaupun bisa, kalaupun diakali, saya tidak berani menjamin jangka panjangnya bisa awet. Karena beberapa kasus yang pernah terjadi, yang kemarin-kemarin dari teman-teman Sobat Hunter pernah belanja tapi di-upgrade sendiri, rata-rata ada sedikit kendala. Entah itu kebocoran, entah itu dari gagal fungsi dari unitnya. Saran saya, ya jangan diubah tatanan standar bawaan dari pabrik. Karena nanti kalau dirubah, otomatis kan ada perbedaan spek kan. Nah, kalau perbedaan spek, pemasangan kurang tepat atau mungkin pengerjaannya kurang pas, hasil senapan anginnya bisa berkendala dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Kalau teman-teman pengen menambahin komentar atau mungkin pengen memberikan masukan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya, atau mungkin salah kata yang saya ucap saat pembuatan video ini. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.